undang Bapak kami sekedar untuk memberikan wawasan mengenai pasar Gianyar ya. Karena beberapa hari yang lalu para penjuru Gianyar ya, mulai dari bendesanya, ketua-ketua sabonya dan kepala banjarnya datang nakil ke Puri bertemu dengan tiang dan mengeluhkan mengenai situasi di pasar Gianyar dan katanya menurut mereka ini ya, menurut para prajuri itu bahwa tanah pasar desa, pasar Gianyar, pasar rakyat Gianyar itu asal usulnya adalah tanah PKD dan tanah desa. Terus secara tanpa perembukan, tanpa ada pembicaraan satu sama lain, itu tanah sudah dialihkan menjadi tanah negara atas sertifikat Pemkab Pemerintah Kabupaten Gianyar dengan sertifikat hak pakai. Nah ini menurut para prajuru dan menurut yang juga kalau itu benar ya, kalau itu benar bahwa itu tanah PKD, maka itu merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dan bahkan sewenang-wenang dari pemerintah kabupaten. Kalau seandainya mereka itu tanah betul, tanah desa, seharusnya selalu ada perembukan. Ya, memang bisa saja tanah desa itu dipakai untuk umum ya, dalam hal ini pasar rakyat Gianyar ya, yang bisa memberikan kelebihan kepada warga kota. Tapi hak daripada tanah desa itu yang dimiliki oleh desa harus mendapatkan perembukan dari warga desa, terutama prajuru desa ini. Katanya menurut mereka sudah diadakan pembicaraan dan di sana mereka memperjuangkan bahwa itu adalah tanah hak desa, tapi dari BPN tidak bisa memberikan jawaban yang positif, bahkan meneruskan permintaan dari Pemkab untuk menjadikan itu jadi tanah milik daripada Pemkab Gianyar. Nah, inilah inti daripada mengapa yang minta para rekan wartawan untuk meliput masalah ini, karena ini bukan merupakan suatu hal yang kecil ya, tapi merupakan suatu pelanggaran daripada suatu organ pemerintah terhadap hak asasi warga, dalam hal ini warga desa Hadat ya. Kalau memang betul itu nanti yang garis bawahi bahwa kalau seandainya betul itu adalah tanah PKD, tanah desa, maka perlu ada persetujuan dari warga desa. Ini yang lihat bukan saja merupakan suatu insiden kecil mengenai tanah desa ini, ya, tetapi merupakan cerminan daripada tindakan organ pemerintah, suatu organ pemerintah, apakah itu organ pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi ataukah itu pemerintah pusat, bahwa tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Ya. Itu pemerintah jadi abdi daripada masyarakat dan harus mengikuti undang-undang yang berlaku. Ya. Itu yang ingin tandaskan hal itu. Ya. Dan apakah itu di pusat atau tidak di Gianyar, hal itu mesti wajib
dipatuhi oleh semua organ pemerintah. Merupakan tanah PKD. Dahulu itu tanah menjadi milik daripada 27 kerama MIPIL. Ya, jadi kerama yang sudah terdaftar secara resmi sebagai anggota desa adat. Ya. Dan mereka itu sudah turun-temurun tinggal di sana. Ya. Nah, tetapi pada waktu tahun 47 terjadi pergeseran di mana karena perlu dilakukan pembangunan daripada desa budaya, makanya itu pasar itu larikan ke sana dan 27 warga kerama MIPIL itu dipindahkan ke tanah tinggi, ya. Kampung tinggi, ya. Dan seterusnya juga tahun 60 sisanya ada 7 kerama MIPIL juga dipindahkan ke lokasi yang lain. Jadi dari dulu itu merupakan tanah PKD yang tidak pernah dilepas oleh warga desa. Nah, setelah itu berdirilah pasar rakyat, benar-benar pasar rakyat. Ya. Nah, tahun 2020 ya, pemerintah kabupaten di sini ya melakukan pemindahan daripada warga yang tinggal di sana dan pasarnya itu ke Samplangan. Ya. Nah, terus terjadilah pembangunan di sana dan pemindahan hak sertifikat menjadi sertifikat hak pakai daripada pemerintah kabupaten dan di sinilah terjadi menurut yang kalau saya memang benar ya saya tanda tangan tandaskan apakah ini benar itu terjadi, maka ini merupakan satu pelanggaran terhadap hak asasi daripada warga desa yang perlu segera dikembalikan ke asalnya. Semuanya memiliki dalam arti kata bisa memakainya kan, semuanya mempunyai kios-kios sendiri ya, dan di sana tapi tetap itu adalah milik daripada warga desa dan banyak itu ada kios-kios, ada warung-warung di sana yang dipakai dan yang tidak tahu apakah itu dikelola oleh siapa ya untuk itu. Dikelola oleh Pemkab. Dikelola oleh Pemkab, tetapi tetap tanah desa kan. Ya. Tapi kepemilikannya yang dimasalahkan. Ya, di sini kepemilikan yang dimasalahkan. Kita yang yakin bahwa warga desa tidak ada yang mempersoalkan apakah di sana berdiri pasar rakyat di sana. Ya. Tetapi intinya adalah hak mereka itu diambil alih dan itu yang seharusnya tidak terjadi karena menurut yang itu adalah hak yang sewenang-wenang ya, dari pemerintah kabupaten. Hak yang diambil alih oleh pemerintah kabupaten. Ya. Nah, tapi yang kedua adalah hal-hal yang mencerminkan kegiatan daripada aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek budaya daripada pasar tersebut. Nah, kalau Tiang lihat di sini, Tiang bukan seorang arsitek, tapi Tiang lihat di sana, Tiang lihat bahwa itu tempat sangat tidak merakyat. Secara fisik itu katanya itu merupakan pasar rakyat ya, tapi itu tidak sama sekali mencerminkan kerakyatan. Itu menurut saya itu gedung sangat kokoh, sangat terisolasi ya, sehingga tidak mencerminkan bahwa itu adalah pasar rakyat ya. Nah, itu aspek itu mesti dikembalikan supaya jangan hilang karena dulu ada persepsi bahwa itu adalah betul-betul pasar rakyat dan sangat ramai sekali. Dan hal yang kehilangan juga di sini adalah engagement, yaitu keterkaitan masyarakat dengan pasar tersebut. Ya.
dan aspek budaya tentunya juga di sana, karena tidak ikut sertanya unit-unit desa di sini, ya, maka aspek budaya itu menjadi hilang. Dan menurut dia kesuksesan daripada suatu pasar itu, ya, supaya bisa hidup adalah 3 hal, ya, yaitu harus mencerminkan kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, dan kegiatan budaya. Apakah itu namanya pasar, ataukah itu menghidupkan kembali keramaian daripada suatu kota, ya, menurut dia 3 hal itu harus selalu hadir, ya. Ekonomi, yaitu terjadi di dalam hal ini pasar ini terjadi harus ada perbelanjaan, ya, oleh daripada barang-barang atau jasa yang diperlukan dan mungkin unik daripada daerah tersebut. Nah, kalau misalnya aspek sosialnya itu adalah keterkaitan, engagement daripada warga setempat, terutama dalam hal ini warga desa adat.